Halo, sekarang aku mau lanjutin bahas tentang artikel di lembaran sejarah yang cerita tentang sejarah sebelumnya aku bahas tentang sejarah ramen kan. Nah, ini ada sejarah artikel ini juga sebenarnya bahas tentang sejarah sayuran di Indonesia itu sebenarnya intinya gitu. Aku mau bahas ini karena panjang banget. Aku nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa aku dibuat lebih singkat, tapi mohon maaf kalau misalnya nanti kesannya kayak banyak panjang lebar gitu, karena sebenarnya aku lagi ini banget, lagi terinspirasi ketika aku baca artikelnya Mbak yang ditulis oleh Mbak Iwanita ini. Buat Mbak Iwanita kalau nonton, makasih banget, keren banget Mbak papernya. Aku belajar banyak dari artikel yang Mbak Iwanita tulis. Mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan pengen sih bisa ngobrol lebih lanjut ya, buat belajar lebih banyak tentang sejarah makanan. Dan aku cek Mbak Iwanita ini profilnya, dia belajar sejarah gitu ya dari S1-nya atau sampai sekarang. Terus dia suka sejarah, dia suka mendalami tentang sejarah makanan gitu. Jadi aku jadi kayak belajar gitu loh dari tulisan-tulisan Mbak Yuanita ini. Nah, ribet amat kayak pembukaannya, but anyway, aku lagi pengen ngobrol tentang tulisan Mbak Yuanita mengenai sejarah sayuran. Kenapa aku seneng, kenapa aku excited bahas ini, karena sebenarnya aku tuh udah punya kegelisahan lama banget gitu, mungkin hampir 2 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu, tentang sayur-sayuran di Indonesia, terutama di Jogja, karena aku tinggal di Jogja gitu ya. Jadi ini sebagai emak-emak gitu, ketika aku beli makanan di luar gitu ya, aku merasa tuh kegelisahanku adalah kok pilihan sayurnya nggak banyak sih gitu. Terus yang kedua tuh, kenapa sih kalau tempat tinggal lagi sorry, kenapa sih kalau misalnya tempat makan di Indonesia atau di Jogja itu kalau jualan karbonya banyak, proteinnya banyak, tapi sayurannya minim gitu. Kalaupun ada sayurannya paling modelnya kayak kobis, wortel, terus apalagi timun gitu-gitu kan. Kayak nggak banyak. Kayak buat aku pribadi sebagai seorang ibu, aku tuh juga pengen anak-anakku tuh suka makan sayur, terutama daun-daunan. Nah itu kegelisahanku tuh, kok nggak banyak sih sayur daun-daunan gitu di Indonesia atau di Jogja. Misalnya aku kan langganan kalau beli sayur tuh di rata-rata gitu ya. Nah di rumah makan rata-rata tuh juga ya jenis sayur yang dijual atau yang dimasak itu terbatas. Sayur daun-daunannya tuh dikit banget. Paling tuh kayak ada daun pepaya, terus kangkung, susu, kadang iya kadang enggak. Terus ada apa lagi gitu. Jadi aku tuh merasa punya kegelisahanku tuh kayak, ini kenapa sih gitu sayur daun-daunan ini nggak banyak ada ya gitu di tempat makan di Indonesia gitu atau di Jogja gitu. Dan kegelisahanku ini dijawab oleh artikelnya Mbak Yuanita yang bercerita tentang proses marginalisasi sayur daun-daunan di Indonesia. Saat aku baca judulnya aja aku kayak iya gitu, dia set gitu. Sorry ya, aku kayak fangirling ini sama Mbak Yuanita kayaknya. Tapi aku emang aku merasa kayak ini dia yang aku cari gitu, kenapa ya gitu. Dan aku appreciate banget, aku nggak mau ngasih spoiler banyak gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau baca sejarahnya, aku rekomendasiin kalian mending langsung baca aja deh artikelnya Mbak Yuanita ini. Aku tuh kasih linknya di bawah ya. Kenapa? Karena tulisannya tuh rigid, jelas, runut gitu. Aku dan kayak lagi baca cerita gitu. Tapi kalau boleh ngasih beberapa poin rekomendasi kenapa kalian harus baca artikelnya Mbak Yuanita ini adalah, yang pertama, karena sumber yang dipakai sama Mbak Yuanita kan sumber-sumber sejarah ya. Baik itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh penjelajah yang pernah main ke Indonesia gitu kan, kayak Marco Polo, Raffles zaman dulu gitu, ataupun sumber-sumber dari prasasti-prasasti gitu dari abad ke-10. Jadi secara informasi tuh aku merasa dapat in-depth-nya gitu, kedalaman analisis mengenai sejarah sayurannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menarik nih, ada beberapa tuh kayak yang menurutku tuh kayak dapat insight-insight menarik nih tentang sejarah sayuran. Yang pertama misalnya, kenapa sih kayak kesannya sejarah sayuran itu nggak populer gitu ya? Yang pertama memang karena ada proses marginalisasi itu terjadi dari sisi bagaimana
sayuran itu didokumentasikan. Nah, kalau misalnya si Mbak Yunita ini cerita, kalau misalnya kita ngelihat sumber-sumber dari orang-orang Belanda zaman dulu gitu ya, yang nulis tentang Indonesia, atau orang-orang asing yang nulis tentang Indonesia, rata-rata kalau mereka menceritakan atau mendokumentasikan tentang makanan, itu cuman fokus pada sumber-sumber yang protein dan sumber-sumber yang karbohidratnya gitu. Misalnya tentang padi atau tentang hewan gitu ya. Itu fokusnya seringnya ke situ. Tapi nggak banyak cerita tentang sayuran. Kenapa? Karena zaman itu teman-teman, ini sekitar tahun abad 18-an sih ya, 18-an itu si penjelajah penjelajah ini kan kebanyakan datang dari Eropa, dan zaman itu ilmu kesehatannya baru sampai di level menyebutkan protein dan karbohidrat gitu. Jadi waktu itu yang menurut mereka dianggap makanan bergizi adalah makanan yang punya protein dan juga makanan yang punya karbohidrat. Barulah di awal abad 19 kalau nggak salah muncul hasil temuan yang menerangkan bahwa ada loh komponen lain namanya mikronutrien yang juga penting menjadi gizi, yaitu vitamin. Oh jadi ya vitamin, dan vitamin ini ada pada kandungan sayur-sayuran. Nah itu sehingga menyebabkan kalau kita membaca sejarah Indonesia yang ditulis oleh orang-orang asing ini zaman dulu, itu banyak hal-hal, banyak sayuran-sayuran tuh yang tanda kutip luput dari dokumentasi mereka. Nah, kalau kita habis itu kalau misalnya lihat yang abad 19, tulisan-tulisan orang abad 19 gimana? Mereka udah mulai menyebutkan sayuran gitu. Udah ada, karena udah secara ilmu mereka udah kenal vitamin gitu kan. Udah mulai nyebut sayuran. Tapi lagi-lagi ada perbedaan sistem. Mereka ini kan datang dari negara-negara yang subtropis, di mana sayurannya itu kebanyakan adalah sayuran hortikultura. Benar nggak sih aku ngomongnya? Hortikultura itu adalah sayuran-sayuran yang tumbuh di daerah yang cocok seperti negara subtropis. Contohnya apa? Kobis, wortel, timun, apalagi buncis, kacang panjang, sawi. Iya kan, familiar kan tanaman-tanaman hortikultura ini. Nah, karena mereka di sononya makan ini, jadi ketika mereka ke Indonesia, yang mereka anggap sayuran ya yang kayak gini, yang yang mirip gitu, yang sama yang mereka temukan, sehingga sayuran-sayuran yang lain, daun-daunan itu mereka tanda kutip tidak mendokumentasikannya, seolah-olah dianggap bukan bagian dari sumber vitamin atau sumber sayuran yang menjadi sumber vitamin. Nah itu ada proses marginalisasi di situ. Menarik banget ya. Ini udah 8 menit. Aku mau nambahin ada banyak hal lagi, boleh nggak? Sorry ya kalau misalnya episode ini agak lama, karena menurutku tuh kayak ada beberapa info menarik lain yang aku mau share. Terus yang kedua, proses marginalisasinya adalah ada upaya-upaya ekonomi politik yang dilakukan. Dan balik lagi, di episode aku sebelumnya tentang sejarah ramen, aku cerita bagaimana asal mula ramen itu ada kaitannya dengan sejarah Perang Dunia Kedua gitu kan. Nah di Indonesia juga gitu, atau zaman itu dulu Nusantara ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu Indonesia juga mengalami krisis pangan gitu ya. Ada banyak negara kita ikut perang segala macam gitu ya, urusan pangan ini nggak keurus dan akhirnya ada krisis pangan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis pangan ini adalah dengan melakukan budidaya tanaman, dan yang dipilih itu adalah tanaman hortikultura. Tanaman-tanaman yang sebenarnya bukan tanda kutip berasal dari kebudayaan asli yang ada di Nusantara saat itu gitu. Ini sependek yang aku pahamin ya, karena kalau dilihat dari artikelnya Mbak Yuanita ini, kalau melihat dari prasasti-prasasti yang zaman dulu abad 10, sebenarnya yang menjadi sayuran-sayuran tanda kutip sering dipakai, sering dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia zaman itu adalah sayur-sayuran daun-daunan gitu. Di artikel itu disebutin kalau nggak salah ada 40 jenis daunan gitu, kayak ada daun katuk, daun apalagi sih yang familiar sama kita gitu lah.
Tapi mungkin sekarang udah jarang dimasak kali ya, daun kelor gitu. Itu tuh sebenarnya part of apa ya, tanaman yang udah dikonsumsi sebagai sayuran dari abad ke-10 loh gitu. Nah, sayangnya ya ini terkendala gitu ya. Kalau boleh dibilang sayur-sayuran ini, sayur-sayur daun-daunan ini mengalami proses marginalisasi karena waktu pasca Perang Dunia Kedua ada proses selektif itu ya, eksklusivitas memilih tanaman hortikultura ini untuk dibudidayakan secara masif. Sehingga fokusnya ya udah yang dianggap apa ya yang dianggap upaya untuk mengatasi krisis pangan adalah dengan mempopulerkan sayuran-sayuran ini gitu. Padahal kalau lihat dari abad 10 dulu, cara orang Indonesia, bukan Indonesia sih, orang Indonesia juga belum lahir saat itu ya, tapi kayak orang-orang Nusantara saat itu mengkonsumsi sayuran adalah mereka nggak membudidayakan secara masif. Yang dilakukan ya satu, antara di hutan gitu ya, metik sayur, ada apa, daun-daunan yang ada di hutan yang bisa dikonsumsi buat dimakan, atau mereka tanam di kebun aja, jadi secara lokal aja gitu, nggak dibudidayakan secara masif dan diperjualbelikan menjadikan komoditas, enggak. Nah itu juga yang menurutku tuh kayak that make sense gitu. That answer my questions. Kenapa akhirnya kalau misalnya aku belanja beli sayuran, pilihannya kobis lagi, wortel lagi, timun lagi, sawi lagi, itu doang gitu kan. That make sense gitu. Dan menurutku tuh kayak wow, ini artikel ini banget ya, apa ya, memberi sudut pandang yang benar-benar perspektif baru buatku ya setidaknya, dan menjawab kegelisahanku, walaupun akhirnya ada kegelisahan lain yang muncul. Terus sekarang gimana nih caranya mengembalikan marwah dari sayur-sayuran daun-daunan ini gitu, karena aku pun sendiri tuh merasa kayak aduh, kita nih masih darurat sayuran deh kayaknya gitu di Jogja. Sorry tuh saya, kadang buat aku tuh dampak langsungnya adalah karena aku sebagai ibu-ibu dari balita, anakku jadi sering bebelan karena kurang sayur, kurang vitamin gitu. Salahku juga sih, cuman aku merasa tuh kadang ya karena pilihan sayurnya itu lagi. Kalaupun ada yang tanda kutip hijau, apa ya, yang hijau-hijau gitu kan, sayur sehat tuh brokoli. Dan brokoli itu juga tanaman hortikultura gitu. Sebel ya rasanya. Setidaknya buatku ya itu yang aku rasakan, kayak oh gini ya ternyata, gimana ya caranya kita bisa makan atau lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang daun-daunan lagi gitu. Itu sih yang apa ya, feel yang aku rasain ketika membaca tulisannya Mbak Yuanita ini. Oke, mungkin itu sedikit dari aku ya. Sorry kalau misalnya kayak masih bla 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 gitu, nggak terstruktur. Tapi sebenarnya ada banyak banget poin-poin menarik yang aku pelajarin dari artikelnya Mbak Yuanita ini. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, nanti bisa langsung klik linknya di bawah. Oke, makasih udah dengerin.